Sebetulnya saya kok yakin perusahaan itu punya semua yang diminta oleh GRI 2. Cuman mereka nggak ngeh kalau itu sebenarnya informasi yang perlu disampaikan. Atau yang kedua yang mostly yang saya temuin adalah mereka mempunyai semua informasi-informasi umum tersebut, tetapi perlu disesuaikan dengan konteks ESG, environment, social, dan governance-nya. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dalam AEI Academy bersama saya Hendry Julius Wijaya, Country Program Manager Indonesia dari Global Reporting Initiative. Pada episode kali ini kita bersama-sama akan kembali menjelajahi tentang GRI Standards dan Sustainability Reporting. Seperti biasa, khusus untuk setiap episode, kita akan kedatangan tamu yang merupakan ahli di bidangnya yang akan berbagi dengan kita tentang topik-topik yang spesifik terkait Sustainability Report dan GRI Standards. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi lebih dalam lagi tentang standar GRI Universal yang terbaru. Yaitu kita ingat pada episode sebelumnya kita sudah membahas tentang GRI Standards terbaru tahun 2021. Mungkin sebelum kita bertemu dengan tamu kita pada pagi ini, izinkan saya untuk sedikit memberikan reminder tentang GRI Standards 2021. Boleh di-share slide saya, rekan-rekan sekalian? Ya. Di dalam slide yang ada di hadapan Anda ini, saya telah menerangkan tentang bagaimana standar GRI 2021 ini distrukturkan. Slide selanjutnya, Pak. Secara garis besar, GRI Standards terbaru ini memiliki 3 standar universal, hampir sama dengan GRI Standards sebelumnya. Pada GRI 1 berisi tentang foundation ya atau landasan pelaporan. Kemudian GRI 2 berisi tentang pengungkapan umum atau general disclosure. Sedangkan GRI 3 berisi tentang topik material atau material topic, di mana di sini kita bisa menggunakan ketiga GRI standard ini sebagai standar universal yang harus ada di dalam pelaporan keberlanjutan Anda bila Anda menggunakan standar GRI 2021. Sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa standar GRI 2021 ini akan berlaku efektif dimulai dari tanggal 1 Januari 2023. Mungkin saat ini saya ingin sedikit berbagi tentang GRI 1 atau foundation atau landasan pelaporan keberlanjutan itu sendiri. Dalam GRI foundation diatur tentang bagaimana perusahaan dapat memegang prinsip-prinsip pelaporan keberlanjutan yang harus dipegang teguh oleh perusahaan. Yaitu seperti yang ada di hadapan Anda. Boleh turun sedikit, Pak? Boleh turun sedikit, boleh naik sedikit sebelum thank you. Ya, di sini seperti yang kita bisa lihat di sini bahwa reporting principle kita terdiri dari akurasi alias seperti biasa laporan Anda harus akurat, kemudian juga balance, seimbang, jadi menceritakan dampak positif dan juga dampak negatif, kemudian juga clarity, jelas, comparability, dalam artian data-data yang Anda sajikan itu dapat selalu dibandingkan dengan kinerja data-data sustainability dari tahun-tahun sebelumnya. Dan satu hal yang tidak boleh kita lupakan di sini ada sustainability context, di mana berarti laporan Anda juga harus bisa menjelaskan konteks keberlanjutan tentang perusahaan Anda, di mana perusahaan Anda dapat mengidentifikasi dampak, mengidentifikasi konteks bagaimana perusahaan memiliki dampak dan
mencoba untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam operasional bisnisnya. Nah, ini dia kurang lebih gambaran tentang GRI 1 atau foundation. Selebihnya seperti biasa saya mengundang Anda untuk langsung melihat GRI Standards-nya karena GRI Standard Foundation ini merupakan landasan awal untuk Anda memahami standar GRI 2021. Nah, sekarang kita akan beralih pada bintang tamu kita pagi ini, seorang ahli pelaporan keberlanjutan bernama Ibu Dr. Juniati Gunawan, Head of Trisakti Sustainability Center dari Universitas Trisakti ya Bu. Selamat pagi Ibu Yuni. Selamat pagi Mas Hendri. Apa kabar Bu? Baik-baik, sehat-sehat semuanya ya. Sehat-sehat juga semuanya. Terima kasih Bu Yuni atas waktunya dan kesediaannya untuk berbagi dengan kita tentang GRI Standards 2021 ya Bu ya. Dan Terima kasih kembali Mas Hendri. Dan mungkin untuk episode kali ini saya ingin berbincang dengan Ibu terkait GRI Standards 2021 khususnya GRI 2 ya Bu ya. Iya. Tentang pengungkapan umum ya, general disclosure ya Bu ya. Iya. Nah, mungkin nih sebagai praktisi sustainability report gitu ya, yang sudah ahli, mungkin saya ingin mengundang Ibu terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri ya supaya audiens kita menjadi kenal Ibu dengan lebih dekat lagi. Silahkan Ibu Yuni dan mungkin slide Ibu Yuni boleh ditayangkan rekan-rekan. Ya. Terima kasih banyak Mas Hendri, juga terima kasih untuk Asosiasi Emiten Indonesia. Ya, oke. Saya dari Universitas Trisakti. Kami mempunyai center namanya Trisakti Sustainability Center sejak 2012 dan tahun lalu center kami juga mendapat kepercayaan menjadi SDG Center yang artinya kami akan selalu lebih dalam lagi untuk mempromot ya apa itu SDGs dan juga bagaimana cara mencapainya. Salah satu cara mencapainya yaitu melalui laporan. Kalau nggak dilaporkan, terus bagaimana kita mengukur kinerja kita? Itu Mas Hendri. Ya, jadi kita lihat di sini ya bagaimana kita menyampaikan informasi tersebut di dalam sebuah laporan, yaitu laporan keberlanjutan atau sustainability report. Oke. Terima kasih Bu Yuni. Mungkin slide berikutnya ya Bu ya, boleh diturunkan. Tadi Bu Yuni juga sudah cerita ya tentang pusat kajian keberlanjutan dari SDG Center Universitas Trisakti ya Bu ya. Berarti di sini Ibu sebagai ahli juga memberikan banyak servis ya Bu ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit Bu? Iya, terima kasih Mas Hendri. Iya, sebagai pusat kajian tentu kami juga belajar bersama, kami mendidik mahasiswa, kami membuat suatu kurikulum baru yang namanya adalah akuntansi keberlanjutan. Di dalam kurikulum tersebut salah satunya dan banyak dibahas mengenai bagaimana cara membuat laporan keberlanjutan. Jadi mahasiswa-mahasiswa kami di jurusan akuntansi malah sudah ngerti loh apa itu membuat laporan keberlanjutan ya, dan juga kami membuat kajian, penelitian-penelitian termasuk juga audiensi kepada pemerintah, membantu membuat research ya. Dan sekarang kami juga mengembangkan satu teknologi Mas Hendri. Namanya Sustainability Data Management System atau kita sebutnya SDMS. Oh, wow. Iya. Berarti ini perusahaan nggak boleh ketinggalan sama mahasiswa-mahasiswanya ya Bu ya? Iya, iya. Oke. Atau mahasiswanya nggak boleh ketinggalan juga sama perusahaannya. Oke, terima kasih Bu. Iya. Jadi mungkin kita sudah bisa melihat ya bagaimana Ibu Juniati Gunawan ternyata sudah benar-benar memiliki pengalaman yang benar-benar mumpuni ya di dalam laporan keberlanjutan ini. Karena itu saya kayaknya langsung nih ya menuju kepada pertanyaan pertama kita terkait GRI 2 untuk GRI Standards 2021. Ibu Juniati, mungkin pertanyaan saya yang pertama adalah apa sih Bu struktur utama dari GRI 2 ini? Iya, Mas Hendri, kebetulan saya berkesempatan mempelajari GRI sudah 16 tahun. Ya, sejak GRI awal dan saya lihat memang GRI ini selalu berkembang mengikuti dinamika. Jadi sebetulnya prinsip-prinsip dari awal juga secara sustainability itu diperkuat dan diperkuat. Untuk GRI yang kedua ini, GRI 2021, saya tampilkan beberapa poin yang utama ya, ada di slide selanjutnya. Boleh di
Dorong ke bawah, Bapak. Iya. Selanjutnya Uh-uh. mungkin. Oke. Selanjutnya. Iya. Di Ya. sini ada aspek utama yang diatur di dalam JRI 2. Ya. Yang pertama, bahwa di JRI 2 ini merupakan pengungkapan yang umum. Isinya apa? Isinya adalah satu, mengenai praktek pelaporan mereka. Kedua, bagaimana kegiatan perusahaan tersebut, termasuk pekerjanya, tata kelola, strategi, kebijakan, dan praktek. Dan juga bagaimana, ini yang paling penting digarisbawahi adalah keterlibatan perusahaan dalam mengelola dampak-dampaknya kepada pemangku kepentingan. Nah, ini poin yang paling prinsip di dalam JRI 2. Saya menggarisbawahi sekali lagi Mas Hendri, dampaknya. Karena tanpa informasi umum ini, yang membaca laporan tidak memahami. Ini perusahaan apa dan bagaimana mengelola dampaknya. Mungkin saya akan ngomong dampaknya berkali-kali karena itu mengenai esensi dari Sustainability Report ya. Oke. Wah, terima kasih Bu Juniati. Nah, kalau tadi kita sudah mendengar ya bahwa ada GRI 1 yang berisi foundation atau landasan, kemudian ada GRI 2 juga yang barusan dijelaskan oleh Bu Yuni ya. Dan keduanya ini disebut sebagai standar universal ya Bu ya. Betul. Nah, mungkin pertanyaan saya sekarang adalah kenapa Bu GRI 2 ini juga disebut sebagai standar universal? Dan apakah harus dipenuhi oleh perusahaan yang menggunakan standar GRI 2021 ini, Bu? Slide Iya, selanjutnya. Oke. Saya memberikan poin juga di slide selanjutnya bahwa yang namanya universal umum artinya bisa dipenuhi oleh seluruh perusahaan. Perusahaan jenis apapun juga, sektor apapun juga bisa memenuhi informasi ini. Yang berarti tentu informasi ini harus disampaikan dengan baik. Ya, ada aturan-aturannya untuk dipenuhi, ya, karena standar ini penting diungkapkan. Ya. Sekali lagi, mengapa penting? Saya kembali kepada konsep yang awal. Untuk memahami bagaimana perusahaan ini beraktivitas, mengelola tata kelolanya, dan mengetahui dampaknya bagi kinerja saat ini dan terutama kinerja yang akan datang. Maka dengan menyampaikan informasi universal ini sangat penting Mas Henry. Iya. Jadi harus dipenuhi walaupun ada aturannya loh. Oke. Iya. Nah Bu, kalau standar 2 ini ya, GRI 2 ini harus dipenuhi, maka kemudian pertanyaan saya adalah bagaimana bila ada perusahaan yang tidak bisa memenuhi semua persyaratan yang ada di GRI 2. Slide selanjutnya mungkin ya Bu ya. Iya, Ada betul jawaban. sekali. Iya, oke. Di GRI 2 ini memang harus dipenuhi oleh perusahaan tetapi ada syaratnya. Yang harus dipenuhi saya tuliskan di situ Mas Henry. Ya. Ada 21, 22, 23, 24, 25. Kalau ini misalnya belum dilakukan tidak apa-apa tapi tetap disampaikan. Disampaikannya seperti apa Bu? Disampaikannya misalnya kami saat ini belum melakukan tetapi kami punya strategi ke depan untuk mempersiapkan diri untuk menyampaikan mungkin tahun depan, mungkin tahun depannya lagi. Atau mungkin saat ini karena ada situasi khusus, ya ada strategi perusahaan khusus kami belum menyampaikannya. Kami belum mempunyai datanya, kami belum mengukur dampaknya, dan kami akan, nah ini dia, strategi ke depannya apa? Inisiatif atau upaya yang akan dilakukan perusahaan untuk menyampaikan informasi ini. Karena dengan demikian artinya ada effort ya dari perusahaan ingin untuk memperbaiki kinerjanya sehingga bisa menyampaikan informasinya. Nggak mungkin kan kita menyampaikan informasi tapi nggak ada kinerjanya. Nah ini dia. Jadi yang menarik di laporan ini sebenarnya adalah dengan diminta untuk menyampaikan ABCDE itu adalah suatu hints ya bahwa perusahaan perlu memperbaiki, melakukan improvement yang terus-menerus. Iya. Oke Bu, berarti kalau tadi kita menganggap sustainability report ini juga sebagai bentuk perjalanan ya Bu ya untuk improvements, berarti kalau kita belum bisa memenuhi itu bukan berarti kita buruk ya Bu ya? Tidak Mas Henry. Ya, bukan berarti buruk. Justru di dalam laporan keberlanjutan
penyampaian itu perlu diapresiasi. Ya, karena nggak mungkin tiba-tiba plek semuanya harus, enggak. Ya. Tetapi ada mutual understanding di antara internal terutama BOD BOC. Oke, kami tidak bisa saat ini, kami belum mempunyai inisiatif kami ke depan bagaimana. Nah, itu mutual understanding dan semangat inisiatif untuk memperbaiki itu yang paling kita ingin lihat dari sebuah laporan. Ya. Berarti kita juga sebagai perusahaan ya Bu ya, bisa aktif ya menceritakan rencana-rencana kita ke depan itu perbaikannya mau seperti apa di dalam sustainability report ya Bu ya. Betul, betul sekali Mas Hendri. Bisa aktif dan juga bisa memberikan inisiatif itu tadi. Inisiatif, strategi ke depan, dan bagaimana kita mengukur inisiatif tersebut ya. Ya. Nah, mungkin Bu, kalau sampai ada data yang tidak bisa dipenuhi di GRI 2, biasanya alasannya apa Bu? Data tersebut tidak bisa dipenuhi dan apakah alasan tersebut diizinkan oleh GRI Standard? Iya, oke. Alasannya diizinkan Mas Hendri, ada beberapa poin apabila tidak bisa dipenuhi. Ada 3 poin ya. Ya. Yang pertama memang informasi itu bersifat rahasia atau memang secara hukum tidak boleh disampaikan. Yang kedua disertai alasan ya. Ini strategi perusahaan saat ini belum bisa karena mungkin masih perlu digodok lagi ke depan. Maka nanti ke depan akan disampaikan seperti apa ya. Yang ketiga, mungkin informasi ini sudah disampaikan di media lain. Ya, ataukah ada di annual report ataukah ada di website. Jadi cukup di-refer saja. Cukup dirujuk sehingga laporan keberlanjutannya tetap concise dan bersifat strategis, bukan mengulang annual report Mas Hendri. Kalau diulang semuanya nanti saingan dong. Ya. Ya, mungkin ini juga sekaligus saya ingin sampaikan sepanjang perjalanan kami bersama-sama belajar dengan perusahaan banyak sekali mungkin sedikit kekeliruan bahwa annual report itu ada hal yang utama. Sustainability report itu diringkas saja dari annual report. Nah, ini tidak demikian. Kemudian, apakah informasi keberlanjutan bisa disampaikan di dalam annual report bersamaan? Boleh kalau di dalam satu penyampaiannya, penyajiannya, satu laporan tidak apa-apa. Tetapi itu namanya adalah laporan gabungan, Mas Hendri. Ya, atau combined report. Tidak bisa serta-merta karena disatukan kemudian kita menjadi laporan terintegrasi. Nah, tidak. Karena nanti kalau ada laporan terintegrasi, ada lagi cara-cara bagaimana cara penyampaiannya. Kemudian di dalam laporan keberlanjutan juga tidak semata-mata ini jadi tanggung jawabnya orang CSR. Isinya adalah pemberdayaan masyarakat semuanya. Tidak demikian. Iya, karena di dalam laporan keberlanjutan banyak sekali strategi yang perlu kita sampaikan. Sifatnya sangat strategis loh. Ya, dan bisa membantu para pengambilan keputusan dengan membaca laporan keberlanjutan ini. Wah, terima kasih banyak nih Bu. Jadi kita sekarang tercerahkan ya. Apa sih sebetulnya bedanya ya antara annual report dengan sustainability report supaya nggak saingan ya Bu ya. Iya, nah, karena itu saling komplement Mas Hendri. Betul. Iya. Jadi jangan bersaing ya Bu ya. Harusnya saling melengkapi di sini, saling komplement. Iya. Oke. Nah, kalau tadi kita sudah sedikit banyak ya mendapatkan gambaran tentang GRI 2, maka sekarang saya ingin bertanya pada Ibu, kira-kira saran Ibu untuk perusahaan supaya bisa memenuhi GRI 2 itu apa ya Bu? Oke, kalau dibilang saran Mas Hendri, sebetulnya saya kok yakin perusahaan itu punya semua yang diminta oleh GRI 2. Cuman mereka nggak ngeh kalau itu sebenarnya informasi yang perlu disampaikan. Atau yang kedua yang mostly yang saya temuin adalah mereka mempunyai semua informasi-informasi umum tersebut tetapi perlu disesuaikan dengan konteks ESG, environment, social, dan governance-nya. Governance-nya ada, environmental dan social information ini yang biasanya masih kurang. Jadi tidak perlu membuat sesuatu yang sophisticated baru, tidak perlu. Cukup dari apa yang mereka punya, tinggal ditambah konteks lingkungan dan sosial. Maka itu bisa memenuhi semua yang ada di dalam permintaan GRI kedua. Ya.
Nah, bagaimana cara menuju ke sananya? Saya mengambil 5 poin, Mas Hendri. Boleh Bu, dijelaskan Iya. Oke, poin yang pertama harus ada dedicated person. Ya, itu terkait dengan bagaimana kita menumbuhkan sustainability leaders di dalam perusahaan tersebut. Ya, kalau nggak ada dedicated person atau tim, ini biasanya tidak fokus sehingga informasinya juga tetap tidak mencapai sasaran. Yang kedua harus ada integrasi. Adanya penyesuaian tata kelola diimplementasikan, diintegrasikan di semua fungsi di unit. Jangan satu unit udah memperbaiki semua, tapi unit lain juga enggak tahu. Ya, ini sayang sekali nanti tidak dapat disupport ya. Yang ketiga, bisa menggunakan sustainability data management system. Ya, sekarang kan eranya teknologi nih, semuanya perusahaan berlomba membuat teknologi apapun saja bentuknya sehingga data dan informasi itu dapat di-tracing, ditelusuri. Jangan nanti setiap kali membuat laporan tahun depan, ini datanya dari mana ya? Siapa ya datanya? Nah, bingung. Nah, angkanya salah lagi, berubah lagi, berubah lagi. Jadi yang challenge membuat laporan keberlanjutan itu adalah managing data dan informasi. Ini challenge sekali. Ya. Kemudian selanjutnya tentu continuous learning dan updating. GRI update terus ya, mengikuti dinamika. Kita juga belajar harus update terus. Pembelajaran di mana-mana sekarang mudah, cuman fokus atau tidak. Ini dia. Ya. Yang terakhir adalah memahami impact, Mas Hendri. Kalau kita melihat sustainability as just a simply things, tidak memahami impact, orang merasa tidak punya manfaat. Padahal manfaatnya luar biasa sekali. Kita bisa melihat strategi kita, terukur atau tidak, apa yang harus diperbaiki, itu yang disebut dengan impact-impact tersebut. Jadi 5 poin ini yang harus dilakukan agar perusahaan dapat memenuhi informasi sesuai dengan GRI 2. Ya? Oke, ternyata nggak sulit ya Bu ya? Enggak sulit. Ya, cuman perlu fokus dan dedikasi. Fokus Iya. dan dedikasi ya. Nah Iya. itu dia 2 kata kuncinya ya Bu ya. Supaya GRI 2-nya bisa terpenuhi semua. Terima kasih banyak Bu untuk paparannya nih pada kesempatan ini. Dan mungkin sekarang pertanyaan terakhir saya nih Bu. Ya. Apa sih Bu saran-saran bagi perusahaan yang sudah atau yang akan memulai membuat laporan keberlanjutan? Karena banyak ya perusahaan yang merasa nggak yakin atau nggak pede gitu ya Bu ya. Nah mungkin Ibu punya saran-saran khusus nih untuk teman-teman yang masih nggak pede untuk mulai membuat sustainability report. Silakan Bu. Iya, terima kasih Mas Hendri. Kalau sekarang kan mau nggak mau Mas Hendri harus membuat laporan keberlanjutan. Karena tahun ini semua emiten Indonesia, perusahaan terbuka Indonesia harus membuat laporan keberlanjutan sesuai dengan POJK 51. Tetapi tentu kita tidak simply hanya memenuhi peraturan. Ya, yang namanya keberlanjutan saya kasih warna hijau di tengah itu. Itu adalah sebuah journey, ya, perjalanan. Ya, Mas Hendri nggak bisa langsung, tetapi journey ini tentu dijalanin. Yang namanya journey nggak bisa juga berdiri di depan, kemudian diem aja. Ya, jadi saya punya 5 poin lagi nih, ya. Yang pertama, ya kita harus tahu apa makna perlunya laporan keberlanjutan. Caranya bisa benchmarking, kita lihat perusahaan-perusahaan lain, ya. Yang kedua, sekali lagi bahwa laporan ini jendelanya perusahaan loh Mas. Kalau saya mau kenal sama sebuah perusahaan, nomor 1 yang saya baca adalah laporannya yang ada di websitenya. Itu jendelanya. Jadi sebagus apapun juga, kalau yang saya baca itu di mata saya nggak bagus, saya mempunyai image nggak bagus dong. Ya, oleh karena itu laporan ini penting sekali untuk memperkenalkan siapa perusahaan tersebut. Apalagi dalam konteks sustainability-nya, menunjukkan perusahaan mempunyai wacana ke depan, bagaimana mengelola resiko environmentalnya, sosialnya, dan juga tata kelolanya. Ya. Kemudian yang ketiga, perlu adanya perubahan di struktur tata kelola. Kembali lagi siapa timnya, siapa dedicated person-nya, dan ini sebaiknya di level yang paling tinggi Mas Hendri. Ada direktur tertentu yang memang in charge, yang mempunyai KPI dalam
mengevaluasi semua kegiatan keberlanjutan ini. Ya. Kemudian melakukan gap analysis. Ini adalah sesuatu cara untuk kita yang kelima nanti, continuous improvement. Gap analysis, sekarang perusahaan ada di posisi yang mana? Ya, don't ever start from the zero. Perusahaan pasti punya sesuatu. Jadi nggak usah ragu untuk memulai membuat laporan keberlanjutan. Ya, dari mereka apa yang mereka punya, kita lihat yang kurang apa, kita penuhi yang kurang-kurang. Ya, so nggak usah mikir panjang-panjang, just do it, just start. Ya, karena perjalanan itu nanti terus-menerus kita akan improve sehingga laporannya bisa bagus, ya. Oke, terima kasih banyak Bu Yuni untuk kesempatannya pada pagi ini. Jadi kita tadi sudah mendengar dari Bu Yuni tentang apa itu GRI 2 dalam GRI Standards 2021 plus juga bonus ya tentang bagaimana kita bisa memperbaiki proses pelaporan kita dan juga bagaimana kita bisa memenuhi standar GRI 2 ya Bu ya. Jadi tadi sudah lengkap sekali. Jadi mudah-mudahan setelah podcast ini tidak akan ada lagi perusahaan yang takut ya untuk memulai sustainability reportnya. Karena tadi seperti yang Bu Juniati sudah katakan, sustainability report adalah continuous improvement, sebuah perjalanan dan journey. Jadi sebetulnya ini laporan itu bukanlah sesuatu yang final, akan selalu ya berdinamika dan juga mengikuti perkembangan yang ada di luar sana karena bisnis kan tidak berada di ruang vakum ya Bu ya. Betul sekali. Ya. Oke, terima kasih banyak Bu Juniati untuk kesempatannya dan kesediaannya pada pagi ini. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan ya Bu Yuni. Terima kasih kembali Mas Hendri. Dan kepada para audiens kalian, kita akan berjumpa lagi pada episode berikutnya yang tentunya akan semakin menggali lebih dalam tentang GRI Standards dan Sustainability Report. Sampai jumpa.